Ada satu orang tuh yang saya suka minta tolong. Nah waktu Sabtu itu kalian tuh makan memang udah sedikit. Saya pikir karena perutnya begah kan, perutnya kan sebulan sekali Pak Yanto tuh fungsi Pak mengeluarkan air dari perutnya karena nggak bisa melalui cuci darah, jadi cairannya tuh numpuk di perut. Iya, dan Pak Yanto tuh minumnya tuh nggak bisa sedikit, nggak bisa ya bandel banget iya gogodangan gitu ya Bu ya, udah nggak ada ya. Nah kalau yang di tangan, bengkak di kaki itu masih bisa ditarik dengan cuci darah, tapi kalau di perut setiap jalan tuh fungsi, nah fungsi jadi sebulan sekali. Nah kemarin tuh perutnya tuh memang udah bergerak kan karena dia minum aja, makan sesuap, minumnya juga banyak gitu. Nah saya pikir karena dia makan sedikit Sabtu itu, oh mungkin karena perutnya bergerak gitu kan. Saya bikin nasi goreng pagi cuma separoh, makan siang pun separoh gitu. Padahal dari porsi yang biasa saya kasih gitu, saya pikir karena perutnya megah nih, saya jam 5 terakhir dia makan sedikit lah dia habisin kenyang, udah tuh. Terus jam 7 dia manggil saya pengen minta naikin. Terus saya bilang tunggu Febri yang jaga, saya nggak bisa sendiri, berat gitu. Iya berat, tunggu Febri. Terus pas Febri datang saya keluar sama ayah, saya bilang udah keluar dulu ya Febri, nungguin aja dia. Terus pas saya pulang dia bilang tadi masih tidur Bude, katanya. Tadi aku lihat, oh ya udah nggak apa-apa. Siang malam Bu, malam karena dia biasa datang habis Isya setengah 8 atau jam 8. Jam 9 saya masuk karena saya nggak, dia takutnya dia nggak nyaman ya Bu ke kamar kalau ada saya tidur, jadi saya selama dia ada tuh saya tidur sama ayah gitu, takutnya kan bukan muhrim juga ya, terus saya juga nggak nyaman gitu ada laki-laki masuk keluar masuk gitu kan. Jadi saya tidur sama ayah Pak, jadi kalau misalnya Pak Yanto manggil Febri bebas lah gitu ya buat keluar masuk. Tapi kalau misalnya Pak Yanto tengah malam mau ke kamar mandi, Febri tetap manggil saya, Budi minta tolong Pak mau ke kamar mandi kan. Jadi saya tetap bantu. Nah tengah pas jam 9 saya tidur, itu memang menggoda mungkin ya Bu ya. Saya begitu, ya sebegitu taruh kepala di bantal tuh bles Pak, nggak dengar apa-apa. Biasanya saya dengar Febri itu kalau keluar banting itu ke blok begitu kan, dia suka ngerokok kan biar nggak ngantuk, katanya juga pade. Kok nggak bangun, saya jam 3.20 saya udah kebangun Bu. 3.20 saya kebangun, saya bilang udah subuh belum ya, kok alarm saya belum bunyi gitu. Pas saya lihat jam 3.20, keluar pengen ke kamar mandi. Saya lihat di sini Febri tuh nggak ada, saya pikir di kamar kan Pak. Saya bilang, nggak lama dia masuk. Nah Febri belum tidur di jam 3, saya bilang gitu kan. Tidur sebentar Bude, katanya aku habis ngerokok. Tadi kok tidurnya puas banget ya Bude, katanya. Lah, udah tadi nggak manggil, kata saya gitu. Enggak Bude, tapi aku ngimpi tidur, kata gitu. Jadi kita lihat yuk, lumayan amat gitu nggak manggil kan. Saya buka pintu, lihat perut dia kok nggak gerak gitu ya buat nafas gitu kan. Saya perhatiin, saya pikir mata saya karena bangun tidur kali masih agak ini ya. Saya perhatiin, saya bilang sama Febri dari jauh Pak, saya masih dari jauh tuh, saya dari pintu tuh saya ngeliat nggak napas Bi, saya bilang Bi beneran nggak napas, saya bilang kan nggak begini kan. Oh mau dia katanya, iya Bi ayo kita lihat. Terus saya lihat, saya pegang udah begini kan, nggak tidur agak gini, saya gini-giniin kan, Pak bangun Pak, saya gitu-gituin Pak bangun Pak, saya gitu. Iya Bi nggak napas, tapi kayak orang tidur Pak, tidur. Iya nggak napas Bi beneran. Terus saya gituin, Pak bangun Pak, saya gitu-gituin, Bi beneran nggak napas Bi, nggak napas. Ya udah saya Febri telepon ayah dulu, telepon bapaknya kan. Febri keluar telepon bapaknya, saya telepon dokternya. Saya telepon dokter maaf ini kayak kok nggak napas, coba ibu saturasi katanya gitu. Pas saya masukin ininya, dokter kok garis lurus aja, saya bilang. Terus kata dokternya, ibu maaf ya bapak udah nggak ada, tapi ibu untuk memastikan ibu suruh ke rumah sakit katanya, atau kalau ada dokter untuk memastikan gitu. Karena nggak ada dokter yang bisa dipanggil untuk itu surat kematian juga, akhirnya dibawa ke Brawijaya Pak. Tapi saya langsung telepon Bu RT nyiapin ambulan, Pak RW-nya ambulan tuh udah ada di sini. Saya bawa tuh jam 5-an mungkin pas hujan deras tuh ke rumah sakit itu, di rumah sakit iya langsung tiba-tiba hujan deras kan Bu. Saya sampai di ambulan, ya Allah jangan hujan ya Allah, kasihan ini mau dimakamin, kalau gimana kalau
hujan deras, saya bilang gitu kan. Jam 5 saya bawa, cuma di EKG Pak, di EKG dokternya lama keluar. Aku udah nggak ada, udah lurus aja terus ya atas EKG. Udah gitu bawa pulang. Iya, gimana di surat kematian itu. Tapi alhamdulillah untuk pemakaman nggak hujan. Iya, tapi kata ayah gerimis Pak. Gerimis Tapi- kecil tapi enggak, tapi tiba-tiba Tahu nggak ya, hujan tapi gitu ya. Tapi masih inilah Saya juga baru tadi, masih aman. saya juga baru dari pagi ke makam Pak, baru kuat dari pagi ke makam gitu. Kemarin saya belum kuat lah, sahur Selasa pagi saya bilang gitu. Terus diantar sama teman Selasa dari pagi itu saya jam 7:30 ya berangkat ke makam. Jadi saya baru tadi pagi ke makam. Oh, jadi jatuh ya. Sempat jatuh Pak, dari situ memang agak tadi suster bilang pas cuci darah hari Kamis itu memang dipantau banget sama Pak Babe, dipanggilnya Babe, dipantau banget karena tensinya udah ngedrop, terus nafasnya juga itu. Tapi siapa yang kepikiran ya Pak, ya kita juga kan nggak tahu ya, siapa yang kepikiran gitu. Emang nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, makanya waktu reuni itu saya bilang udah nggak usah ikut, saya bilang telepon Padar, bilang nggak bisa ikut, soalnya kasihan Pak angkat-angkatinnya dari kursi Saya suruh ada roda. telepon tapi nggak dijawab. Oh iya dia jarang megang HP memang Pak, jarang banget megang HP. Kan di Jawa cuma hilang. Ya, ya emang agak susah, jarang megang HP banget. Saya bilang udah nggak usah ikut, saya bilang gitu. Terus ayah tolong rekening papa jangan di ini kan ya, jangan naik, tetap harus aktif ya. Oh iya. Ya insya Allah ntar kalau emang ada rezeki dari teman-teman ya, buat apa istilahnya, buat ongkos kuliah ayah. Terima kasih, Pak. Ya, insya Allah ya, istilahnya bukan janji tapi udah beberapa temen yang terima kasih, ini Pak. istilahnya buat dibantu. buat ongkos lah ya, buat belanja sama buat ininya jadinya ayah sih sama tiap bulan nanti kita coba ya, mudah-mudahan kita semua bersehat. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Terus yang kedua ini ada kumpulan dari teman-teman nih Bu ya, yang jumlahnya lumayan lah, maaf ya, bisa katakan hampir sekitar berapa? 9 lah. Sepuluh harus ya, kan kita pakai buat itu kemarin ya. Bakal apa tadi kemarin beli beras itu, minta redonya, minta ikhlasnya Bu, mohon diterima dari teman-teman nih Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Kalau bisa di ini kita foto biar Bangku aja ya Pak Haji. nah, diri aja. Atau Pak Haji nggak apa Pak Haji? Pak Haji senior lebih harus yang menyerahkan. Jadi saya menyerahkan ke Haji ke ini. Halo. Tantangan. Bentar.